Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Hoirunisa, mahasiswi Prodi BKPI semester 5 kelas E, UIN Raden Intan Lampung. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah konseling multikultural yang diampu oleh Bapak Hardiansyah Masya MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat tentang respectful dalam konseling multikultural. Tapi sebelum memasuki pengertian respectful, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling multikultural atau yang biasa kita sebut konseling lintas budaya. Jadi konseling ini adalah merupakan interaksi antara dua orang berupa konseli dan konselor yang berbeda latar budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respectful. Telah kita ketahui bahwa pengertian umum respectful adalah menghargai satu sama lain, menghargai pendapat, pilihan, dan lain-lain. Lalu kaitannya dengan konseling multikultural apa sih? Jadi konseling multikultural merupakan model konseling yang sangat penting menggunakan teknik atau model respectful. Kenapa? Karena dalam proses konseling, apalagi yang sudah menyangkut berbeda latar budaya, menghargai klien merupakan hal yang paling penting bagi konselor. Karena dengan begitu, klien akan merasa nyaman dan memiliki rasa kepercayaan kepada konselor. Dan mereka bisa berasumsi bahwa mereka memegang tanggung jawab dan merasa bisa menghadapi masalahnya. Lalu, dalam konseling respectful ini, ada 10 faktor yang harus dipelajari oleh konselor atau yang harus dipertimbangkan oleh konselor. Yang pertama yaitu religius atau agama. Yang kedua ekonomi atau latar belakang kelas ekonomi. Yang ketiga sexual identity yaitu jenis kelamin. Yang keempat psychological development atau perkembangan psikologis. Yang kelima racial identity atau etnik atau ras identitas. Yang keenam chronological disposition atau disposisi kronologis. Yang ketujuh trauma. Yang kedelapan family story atau sejarah keluarga klien. Yang kesembilan keunikan karakteristik. Yang kesepuluh bahasa dan lokasi tempat tinggal. Jadi 10 faktor atau 10 kunci yang tadi saya sebutkan sangat penting dipelajari atau diteliti dalam proses konseling multikultural. Karena jika sudah menyangkut ras dan budaya, maka konselor harus sangat berhati-hati dalam meneliti masalah konseli. Jadi 10 faktor tadi sangatlah penting dimiliki konselor supaya kita tidak mengalami salah langkah dalam proses konseling. Salah langkah dalam artian kita tidak berasumsi yang belum ada landasan, yang belum ada fakta, tanpa menyakiti perasaan klien. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai respectful dalam konseling multikultural. Jadi inti dari respectful yaitu suatu model atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh konselor. Bahkan bukan hanya di model konseling lintas budaya saja, tapi untuk semua model konseling. Karena pada dasarnya konselor tidak bisa berasumsi atau hanya mengada-ngada karena bisa dilihat dari tingkah laku klien atau hanya dilihat dari latar belakang. Akan tetapi dalam menjaga bahasa kita, perilaku kita, dan menghargai semua pilihan dan tindakan klien,
maka klien kita akan merasa nyaman dan terbuka. Bahkan kunci dari konseling itu sendiri yaitu kejujuran. Apabila kita sudah respect dengan klien kita, maka klien kita juga akan terbuka dengan kita. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan memohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.